Oke, kita mulai ya. Bismillah. Oke, yang pertama ini ada Raicha Dono Koreisha no Jinkaku no Bunroi. Ya, adalah kategori kepribadian lansia menurut Richard. Jadi, lansia itu dalam menerima proses penuaan, dia punya kepribadiannya masing-masing gitu. Jadi, setiap orang ketika menerima proses penuaan itu akan memunculkan masing-masing kepribadiannya gitu. Nggak semuanya sama gitu. Nah, yang ini di tabel yang ini adalah kepribadian lansia dalam uh, menerima proses penuaan menurut teorinya Richard. Ini sering keluar ya. Ini sering keluar Richard ini ya. Nah, secara garis besar dibagi menjadi dua kelompok ya. Ada yang TKO adalah mampu menyesuaikan diri terhadap penuaan. Gitu. Jadi yang pink ini adalah lansia yang mampu menyesuaikan diri terhadap penuaan atau TKO. Dan Futekio, dia tidak bisa atau kurang mampu menyesuaikan diri terhadap penuaan. Jadi respon terhadap proses menua itu ada yang mampu menyesuaikan dan ada yang kurang mampu menyesuaikan. Oke, kita lihat dulu yang TKO-nya ya, yang mampu menyesuaikan diri penuaan. Nah, ada 3 tipe ya. Ada Enjuku Gata atau Togo Gata, gitu ya. Enjuku Gata atau Togo Gata. Kemudian tipe yang kedua ada Izong Gata atau Anraku Isu Gata. Kemudian tipe yang ketiga ada Boe Gata atau Soko Gata. Oke, kita em, bahas satu persatu ya. Kita masuk ke yang Enjuku Gata atau Togo Gata terlebih dahulu ya. Nah, Enjuku Gata itu adalah em, tipe dewasa gitu ya. Jadi dia secara dewasa menerima em, apa namanya proses penuaannya. Kita lihat Toshi o toru koto ari no mama ni ukeireru. Jadi dia menerima proses penuaan apa adanya. Jadi em, menganggap bahwa ya memang penuaan adalah sesuatu yang pasti gitu ya. Jadi dia terima gitu ya. Teinen shokugo mo sekkyoku teki ni shakai sanka o okonai. Mainichi o kensetsu teki ni kurasou to doryoku shite iru. Gitu ya. Bahkan orang yang Enjuku Gata itu bahkan setelah dia pensiun, Teinen Taisoku itu adalah pensiun ya, dia tetap berpartisipasi aktif dalam kegiatan bermasyarakat. Misalnya ikut borantia gitu ya, ikut dia masih tetap menjalankan hobi gitu ya, dia masih tetap aktif gitu ya. Dan berusaha menjalani setiap hari secara produktif gitu ya. Itu tipe yang Enjuku Gata. Jadi dia menerima proses penuaan itu sebagaimana mestinya ya, sebagaimana adanya dan tetap aktif gitu ya. Kemudian selanjutnya ada Izonggata. Ya, Izonggata ini adalah ketergantungan. Ya, dia tipe yang bergantung pada orang lain atau disebut dengan Anraku Isugata. Ya, teman-teman,
em, pernah kebayang nggak, eh, ada apa, tempat duduknya bos gitu ya? Nah, iya, orang yang Izongata ini imajinasikan ada orang yang duduk di kursinya bos gitu ya, anraku gitu ya, dia dengan santai duduk, dia berketergantungan terhadap orang lain. Jadi dia nerima. Nah, kita lihat dulu ya em, penjelasannya. Jibung no genjo uke irete iruga, dia nerima kondisi saat ini bahwa dia menua. Tapi tanin ni izong shite ori ukemiteki. Ya, tapi dia sangat bergantung pada bantuan orang lain, gitu ya. Ukemi. Ukemi itu adalah pasif ya. Kita pernah belajar bumpo ya. Ukemike atau kata kerja pasif, gitu ya. Nah, ukemiteki. Dia nerima dia menua, tapi dia sangat ketergantungan sama orang lain. Misalnya dia harus selalu dilayani sama istrinya gitu. Jadi bayangin ya, kalau Izonggata itu anraku isu ya, dia cuma duduk santai di kursi bos gitu ya. Nanti makanan ada yang ngelayanin yang datang gitu ya, dibantuin. Dia sangat pasif gitu ya. Teinen shokugo Kangge teori. Dia sangat menantikan atau menyambut masa pensiun gitu. Kenapa? Karena Sekinin Kara Kaihosare, dia akan terbebas dari tanggung jawab. Oh, gue bakal santai nih ketika pensiun ya. Rakuni Kuroso Tosuro. Jadi dia pengen masa tuanya itu nyantai, nggak punya tanggung jawab gitu ya. Itu Izonggata. Dia nerima, tapi ketergantungan sama orang lain gitu ya. Cenderung bergantung pada orang lain dan pengen nyaman gitu ya. Pengen dilayani, ingin dimanja gitu ya. Dan cenderung mengalihkan tanggung jawab ke orang lain gitu. Ada ya di lansia biasanya. Kita kan ketemu di em, si Setsu itu macam-macam kan ya kepribadiannya gitu ya. Kemudian yang terakhir dari TKO ini adalah Boei Gata atau Soko Gata. Boei Gata ini adalah tipe yang bertahan gitu ya. Tipe bertahan. Oke. Rokae no fuan o tatsudo shi suzukeru koto de yoku atsu shite jiko boei shite iru. Ya, em, tipe Boegata ini dia nerima em, apa proses penuaan, tapi dia masih tetap ada fuang, dia masih ada kecemasan terkait penuaannya. Tapi karena dia nerima ini, dia mencoba menutupi kecemasannya itu dengan eh, terus-menerus sangat aktif dan pekerja keras gitu. Jadi dia sering melakukan self defense secara berlebihan gitu. Teman-teman kalau pernah ketemu sama apa namanya sesama pekerja gitu ya, sama-sama kaigo, tapi dia sebenarnya yang udah agak tua gitu ya, yang dia sebenarnya udah tainin taisoku, cuman masih sehat, jadi masih tetap kerja. Itu biasanya kelihatan tuh dia self defense yang berlebihan. Dia sebenarnya berusaha dikuat-kuatin gitu ya, gue masih sanggup kok kerja. Sebenarnya dia sedang menutupi kecemasannya gitu. Jadi kalau yang tipe Boegata atau tipe pertahanan ini, dia menutupi kecemasan penuaan dengan eh, terus atau sangat aktif bekerja gitu ya. Shigoto e no sekinin kang ga suyoku. Dia terasa gitu ya,
semakin tua gitu ya, semakin terasa kuat banget bertanggung jawab sama pekerjaannya. Shigoto yaritogeru doryoku wo suru. Nah, itu ya. Jadi eh, pokoknya gitu ya dia em, makin tua gitu, makin em, semangat bekerja gitu. Tapi sebenarnya dia itu sedang menutupi kecemasannya terhadap penuaan gitu ya. Itu dia yang tipe TKO. Nah gitu. Kemudian ada yang Futekio. Ya, Futekio ini tadi tipe yang em, kurang mampu menyesuaikan diri terhadap penuaan. Ya, yang pertama itu ada Fungai Gata atau Gaibatsu Gata. Ya, Fungai Gata atau Gaibatsu Gata. Oke. Jibun no kako ya roka o ukeireru koto ga dekinai. Dia tidak bisa menerima proses penuaan dan tidak bisa menerima dirinya di masa yang lalu. Ya, jinsei de mokuhyou o tasei dekinakatta koto o tani no sei ni shite hinan suru. Ya, dia tidak bisa menerima penuaan dan menyalahkan orang lain. Jadi biasanya kalau yang apa namanya fungai gata ini eh, masa tua yang penuh dengan penyesalan. Misalnya dia sebenarnya punya tujuan di masa muda dan eh, ternyata pas udah umur tua dia tidak bisa mampu menyelesaikan tujuan itu dan malah menyalahkan orang lain atau lingkungannya gitu ya. Terhadap ketidakmampuan dia menyelesaikan tujuan atau tidak tercapainya tujuan yang dia inginkan gitu. Jadi menyalahkan orang lain atau lingkungan di luar dirinya. Gitu ya. Sehingga fungai gata atau gaibatsu gata itu biasanya sering ira-ira suru gitu ya. Mudah marah atau mudah berkata ya gara-gara kalian gitu ya. Nah, gitu. Pokoknya tanino seiniste gitu ya. Menyalahkan orang lain gitu ya. Kemudian selanjutnya ada jiseki gata atau naibatsu gata. Ya, kalau tadi menyalahkan orang lain, kalau yang ini jiseki. Jiseki itu dia nyalahin diri sendiri ya. Jibun no jinsei wo shippai to minashi. Ya, sono genin wa jibun ni aru to kangae. Ya, dia berpikir, aduh, dia nggak bisa nerima penuaan, dia nganggap dirinya gagal dan berpikir bahwa ya penyebabnya adalah diri aku sendiri gitu ya. Jibu no kaiho shite kureru mono to shite shi o osorete inai. Ya, dia menyalahkan sendiri, memandang hidupnya gagal, menutup diri terhadap bantuan. Kadang-kadang muncul ide bunuh diri. Gitu. Jadi sering menyalahkan diri sendiri. Bahkan dia nggak takut mati. Udahlah, mending gua mati aja gitu. Gitu ya. Itu ya. Paling sering muncul tuh yang Enjuku Gata gitu ya. Kalau yang Futekio ya gampang, tinggal no Bunggai Gata atau Jiseki. Kalau Bunggai nyalahin orang lain, kalau Jiseki nyalahin dirinya sendiri gitu ya. Yang hafalin yang pink aja tuh ya. Itu wajib tahu bedanya ya. Kemudian kita bahas ke bawahnya ya. Onegai shimasu.
Nah, selanjutnya ini ada Productivo Enjingu Nado ya. Jadi di bawah ini adalah konsep atau teori-teori terkait penuaan yang positif, gitu ya, yang seringkali muncul di Kokasikeng, gitu ya. Kita akan belajar teori-teori tentang penuaan, gitu ya. Terlebih ini adalah penuaan yang positif, gitu ya. Oke, yang pertama ada produk Productivo Enjingu, ya, atau produktif aging, aging ya, penuaan yang produktif. Apa sih konsep produktif aging ini? Koreisha mo sama-sama na productivo na katsudo ni juji shi shakai ni koken shite iku koto o teisou suru kangai kata. Ada sebuah kanggai kata atau sebuah konsep yang menganjurkan agar orang lanjut usia juga terlibat dalam berbagai kegiatan produktif dan berkontribusi kepada masyarakat. Ya, intinya kalau produktif Bu Enjing adalah produkutibuna katsudo. Gitu. Jadi disarankan meskipun lansia, ya, dia tetap harus ikut kegiatan-kegiatan yang produktif. Productivo nakatsudo ni wa rodona dono seisankatsudo na dono hoka gitu ya. Kegiatan produktif itu tidak hanya mencakup rodo atau bekerja dan kegiatan produktif lainnya gitu ya, tapi termasuk self care. Self care itu apa ya? Perawatan diri sendiri atau shumi no katsudo mo fukumare, termasuk juga self care gitu ya. Kemudian melakukan hobi itu masuk terhadap produk kutifuna enjinggu ya, enjinggu. Kemudian selanjutnya ada saku sefuru ejinggu. Ini kan produktif ya, productive aging. Yang ini successful. Ya, Nenrei Totomo ni oite iku koto o ninsiki shitsutsu. Kore o ukeire nagara shakai seikatsu ni umaku tekio shite yutaka na rogo o mukaete iru to iu kangai kata. Jadi, successful aging ini adalah sebuah konsep di mana melibatkan dia sambil menerima kenyataan bahwa dia sedang menua, sambil menerima itu gitu ya, dia beradaptasi dengan baik terhadap kehidupan sosial dan menikmati masa pensiun yang yutaka gitu ya, yang memuaskan gitu. Jadi sebuah konsep di mana sambil menua, sambil menerima kenyataan bahwa dia sedang berproses menua, dia beradaptasi dengan shakai seikatsu ya, kehidupan sosial, sehingga bisa
menikmati masa pensiun yang memuaskan. Kemudian ada akutibu aginggu ya. Nah, ini aktif. Seikatsu no shitsu o teika saseru koto naku, shakai sanka o suzuke nagara nen o kasanete iku to iu kangai kata. Jadi, kalau yang ano active aging gitu ya adalah em, jangan sampai quality of life-nya itu menurun gitu ya. Seikatsu itu kan quality of life gitu ya. Eh, menua sambil terus berpartisipasi dalam masyarakat tanpa mengurangi kualitas hidupnya dia. Ya, quality of life ya. Ini adalah konsep-konsep penuaan yang positif. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ada Shakai Jodo Teki Sentaku Rirong. Ya, Shakai Jodo Teki Sentaku Rirong. Yaitu teori tentang pilihan sosial emosional. Ya, teori pilihan sosial emosional. Gitu ya. Nen toshi o toru ni tsurete 交際する範囲を選択的に狭めて、ya, ポジティブな浄土的経験を最大にして、浄土的なリスクを最小にするという考え方. Jadi ini adalah sebuah konsep bahwa ketika menua, gitu ya, orang secara selektif mempersempit lingkungan lingkaran sosialnya gitu ya. Jadi biasanya orang seiring dengan bertambahnya usia, circle-nya itu semakin menyempit. Bukan karena dia nggak punya temen. Nah, ini kan sering banget ya kita. Semakin dewasa kita semakin sedikit ya temennya gitu, circle-nya. Karena memilih, selektif gitu ya. Untuk apa? Untuk bisa memaksimalkan supaya emosionalnya dia yang positif-positif aja gitu ya. Biar ada positif thinking aja gitu. Biar udah nggak ada lagi negatif thinking gitu ya. Biar bisa memaksimalkan emosi-emosi yang positif dan meminimalisir resiko stres gitu ya. Meminimalisir resiko emosional gitu ya. Itu adalah Shaka Jodoteki Sentaku Rirong. Ya, teori tentang memilih circle ya. Gitu. Kemudian ini adalah ageism. Yang terakhir ada ageism ya. Nah, Ganko na seikaku ni naru nado, koreisha ni taishite daku sutorai tepu sabetsu no koto. Nah, kalau ini lebih ke kotoba atau konsep ya, di mana mensabetsu orang lansia gitu ya, mendiskriminasi orang lansia bahwa
eh, kalau misalnya lansia itu, udahlah dia pasti gangko gitu ya. Gangko itu adalah keras kepala gitu ya. Jadi ini merujuk pada stereotip dan diskriminasi terhadap orang lanjut usia seperti eh, stereotip di masyarakat gitu ya. Lazimnya di masyarakat tuh eh, lansia itu menjadi keras kepala itu disebut dengan ageism gitu ya, konsep ageism. Oke ya. Oke, selanjutnya em, ini Seikaku no Kensa atau pemeriksaan kepribadian atau sering kita kenal dengan enggak deh. Ini enggak. Ini pengukuran kepribadian. Jadi kepribadian kita itu bisa diukur atau bisa dilihat gitu. Tapi ini sebenarnya eh, jarang keluar ya, jarang keluar. Tapi saya bahas sekilas saja. Jadi pengukuran kepribadian itu ada dua cara gitu ya. Ini lebih ke caranya psikolog klinis ya. Ya, tes kepribadian itu ada dua. Yang pertama ada Roru Sahatesto. Ya, testonya itu namanya dari sononya ya. Ini ya, Rorschach. Ada tes Rorschach dan ada tes Baum, Baum Testo. Ya, Rorschach tes dan Baum tes. Ini adalah cara mengukur kepribadian. Kalau teman-teman yang pernah apa namanya psikotes ya, pernah ya psikotes pas SMP atau SMA psikotes gitu ya, buat di buat tahu gimana sih kepribadian kita, mana sih minat dan bakat kita. Nah, biasanya ada juga nih tes Rorschach dan Baum. Nah, tes Rorschach itu biasanya dia menggunakannya Inkuno Shimino Testo Zuhang. Jadi biasanya dipertunjukkan gambar-gambar tinta yang abstrak. Jadi ada coretan tinta abstrak gitu ya, ditunjukkan. Kemudian kita disuruh baca. Menurut kamu ini gambar apa sih? Gitu. Nanti dari dan itu nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Ya, jadi menurut aku ini gambar alien. Kenapa kamu gambar ini bilang ini alien? Karena gini-gini nanti si psikolognya yang akan menerjemahkan gitu ya. Itu tes dari Rorschach. Ini saya bahas secara apanya singkat aja ya. Jadi dia bisa nunjukin gimana cara berpikirnya dia, cara mengasosiasi emosi dan imajinasi dari tes Rorschach. Kalau Baum Testo itu tesnya adalah kita disuruh menggambar pohon. Pernah ya teman-teman psikotes coba dikasih kertas kosong gitu. Coba kamu gambar pohon ya. Nanti dari situlah psikolog akan menganalisis dari ukuran pohon yang dibuat, bentuk akarnya seperti apa, batangnya seperti apa, daunnya seperti apa, tekanan goresannya gitu. Itu kan menggambarkan keseimbangan dan ekspresi emosional gitu ya. Ippon no Jitsu no Naruki. Nah, jadi teman-teman di Seikaku no Kensa cukup em, hafalin aja apa yang dites ya. Kalau Rorschach itu Inku no Shimi. Jadi ada coretan tinta abstrak disuruh baca gitu ya. Kalau Baum itu disuruh gambar pohon. Itu aja yang yang cukup teman-teman ketahui gitu ya. Oke. Itu satu halaman. Ada yang mau ditanyakan?
Aman ya? Kalau aman kita lanjut ke halaman selanjutnya. Tadi kepribadian sudah. Selanjutnya kita akan bahas Kyoku ya. Nah, Kyoku ini sering sekali muncul ya. Kyoku atau memori atau ingatan. Ini paling sering keluar di soal ya. Oke. Bintangnya satu, Sensei. Printer, bintangnya Bin- satu. Oke, mungkin dikasih bintang satu karena gabungan antara Kyoku, Chino, dan Gakusu. Yang Chino sama Gakusunya tuh Zenzen, Amari Denai. Tapi kalau Kyokunya ini sering keluar ya, apalagi nanti yang di bawah ya jenis-jenis Kyoku, gitu ya. Oke, kita lihat yang pertama ini ada Kyoku no Kate, ya, proses pembentukan dari ingatan atau memori, ya. Yang pertama, proses yang pertama itu ada kime, ya. Kime itu adalah pencatatan atau disebut juga pengkodean, gitu ya. Pencatatan atau pengkodean. Fugoka ya, pengkodean. Ya, gaibu kara haita joho tadashiku ireru koto. Jadi, misalnya ada informasi dari luar, di informasi yang masuk dari luar gitu, dari gaibukara tadashiku ireru koto. Dia disimpan di dalam otak gitu ya. Disimpannya dalam bentuk kode-kode, mulai dicatat gitu ya. Ya, Kyoku ni tekishita katachi ni kaeru koto o fugoka to iu. Gitu ya. Nah, yang tadi saya bilang bahwa memorinya itu gitu diubah ke dalam bentuk kode. Kayak misalnya belajar tentang Kaigo Fukushiki nih. Ini kodenya A1 gitu ya. Itu secara otomatis di otak itu ada proses pengkodean gitu. Tapi kita nggak tahu itu kodenya apa. Pokoknya gitu ya. Sistem kerja otak. Nah, setelah dicatat dalam bentuk kode, kemudian disimpan, dihoji, atau dicozo, ditabung gitu ya. Disimpan dulu tuh, disimpan. Itei no kikang joho hozon suru koto. Dia disimpan dalam waktu yang sementara. Ya, joho hozon suru dankai o chozo to iu. Gitu ya. Nah, tahap dalam menyimpan informasi itu disebut dengan chozo atau ditabung gitu ya. Ini disimpannya chozo suru. Nah, kemudian tahap yang selanjutnya adalah tahap soki atau saise. Soki itu adalah tahap mengingat kembali atau tahap kensaku, mencari gitu ya. Kayaknya kemarin aku udah nyimpan memori di A1 deh, di kode A1. Yang mana ya? Itu tahap kita mengingat gitu ya. Oboeta joho tadashiku toridasu koto. Gitu ya. Mengeluarkan kembali dengan benar informasi yang telah diingat. Ya. Joho torida sudangkai wo kensaku to iyo. Disebut juga kensaku, bahasa pencarian. Gitu. Makanya teman-teman kalau lagi ingat sesuatu kayak pernah
Em, Kayaknya aku pernah deh nginget itu, tapi apa ya, lupa gitu. Itu dalam tahap Soki berarti, gitu ya. Itu tahap Kyoku no proses, proses mengingat, gitu. Nah, makanya kalau misalnya nggak di Fukushu gitu ya, di proses Hoji itu dia hanya ite-iteki gitu ya. Ite no kikang. Dia dalam jangka waktu tertentu disimpannya. Kalau misalnya tidak ada proses soki atau tidak ada proses kensaku, dalam artian tidak ada proses mengingat kembali, itu akan sonomama terhapus gitu ya. Jadi ingatan jangka pendek. Kayak teman-teman kalau misalnya pelajaran gitu ya, kayak udah pernah di Kime, udah pernah dimasukin gitu ya, udah pernah di Hozong juga, tapi nggak pernah di Soki, itu akan Sonomama jadi Tangkiki Oku ya. Oke, kita lanjut ke bawahnya. Ini guys sih Mas. Eh, di bawahnya ini ada Kyoku no Bunrui ya, Kyoku no Bunrui atau klasifikasi dari memori, ingatan ya. Secara garis besar itu ada tiga jenis ya. Ada Kankaku Kyoku ya, Kankaku Kyoku atau memori sensorik ya, memori sensorik. Kankaku Kikang kara okurarete kita joho ga shukan teki ni hoji sareru ya. Memori sensorik ini adalah informasi yang datang dari indera kita. Indera itu kan ada 5 indera ya. Indera penglihatan, indera penciuman, pendengaran, gitu ya. Nah, ini adalah info yang datang dari indera kita, gitu ya. Nah, tersimpan sangat singkat, hanya syungkang, sangat singkat, detik gitu ya, hanya beberapa detik. Sono uchi chui wo mukerareta joho dake ga tankiki oku to shite hoji sareru. Gitu ya. Saat itu kalau kita kasih perhatian terhadap sesuatu itu, maka hanya informasi itulah yang akan masuk ke tahap tangki kyoku. Misalnya gimana? Misalnya kita melihat sesuatu selewat gitu. Kalau kita mengabaikan, nggak cuyo mukeru gitu ya. Kalau kita ngabain ya udah itu nggak akan jadi memori. Misalnya kita ngelihat apa ya? Contohnya kita ngelihat reels deh misalnya reels. Kadang-kadang kan lihat di reels itu kan kita tangkap nih dari indera penglihatan atau indera pendengaran. Tapi kalau misalnya cuman di scroll-scroll aja itu kan nggak akan ketangkep jadi memori. Tapi kalau misalnya kita cuyo mukeru, kita perhatiin gitu. Nah, itu hal yang kita perhatiin dari indera kita itu akan tersimpan di tangki kyoku. Tapi kalau enggak ya udah sonomama aja lewat gitu. Atau teman-teman pernah em, mencium bau parfum seseorang gitu ya. Kayaknya pernah cium deh ini bau parfum siapa ya? Karena indera kita pernah nangkap itu, cuman kita nggak cuyo mukeru. Jadi kita nggak inget itu bau siapa. Tapi kayaknya pernah cium deh gitu. Atau misalnya suara. Kayaknya ini suara pernah denger nih suara siapa ya? Gitu. Gitu ya. Kemudian ada tangki kyoku atau memori jangka pendek. Ya, 長期記憶に移行しないと数秒で消えてしまう. Jadi, memori jangka pendek ini, dia kalau tidak dipindahkan ke memori jangka panjang, dia akan hilang dalam hitungan detik.
kayak tadi ya, Kangkaku itu kalau misalnya kita perhatikan itu kan jadi akan jadi tangki Kyoku. Tapi kalau misalnya tidak segera dipindahkan ke Choki Kyoku, dia akan Subyode Kiete Shimau. Dia akan menghilang dalam hitungan detik. Eh, Ichido ni hojisareru joho no yoryou no okisa ni mo genkai ga aru. Nah, apa namanya? Kelemahan dari memori jangka pendek, dia itu punya kapasitas yang terbatas. Kapasitas otak kita untuk menampung memori jangka pendek itu ada gengkainya, ada batasnya, kapasitasnya kecil, gitu ya. Hanfuku ya, matomari o kangaeru to choki kyoku ni utsuri yasui. Gitu ya. Kalau sering diulang, hanfuku itu diulang. Fukushu gitu ya. Kalau sering diulang, kalau sering di matomari o ataeru, kalau sering diorganis, itu akan lebih mudah nempel ke Choki Kyoku. Ya, contohnya apa? Contohnya kalau di kita sering ada dengar jembatan keledai ya. Itu adalah teknik dalam Mato Mario Atairo. Kenapa sih kalau dibuat jembatan keledai lebih cepat mudah diingat dan nempel lama atau misalnya di organize dengan disubstitusi gitu ya, dihubung-hubungkan. Itu karena kalau dilakukan seperti itu ya, diulang, kemudian dikasih makna, diorganize, itu akan membantu memindahkan ke memori jangka panjang, gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah Choki Kyoku gitu ya. Ini yang diharapkan oleh kita semua ya. Ketika belajar buku Nabi ini sekali pengennya langsung jadi Choki Kyoku gitu, jangan hilang-hilang gitu. Nah, kita lihat Choki Kyoku atau memori jangka panjang. Nanjunen to iu Choki Hozon ga kano. Jadi, em, memori jangka panjang ini bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama, bahkan puluhan tahun atau hampir tidak terbatas ya. Mugeng, mugeng no chozo ga dekiru. Tidak ada batasan dalam penyimpanannya. Oke itu. Jadi teman-teman yang sekali dapat penjelasan itu baru nyampe kalau diperhatikan itu juga yang ngejelasinnya ya. Kalau cuman sambil main HP gitu cuman sekilas masuk ke Kangkaku Kikangnya nggak jadi tangki Kyoku ya. Nah, nah, kalau udah dimasukin ke Choki Kyoku dia mugeng. Teman-teman bisa nyimpan gitu. Kalau flash disk kita ada batasnya 1 tera, 2 tera gitu ya. Kalau otak kita eh, memori jangka panjang itu mugeng ya. Tidak ada batasnya. Teman-teman bisa em, nyimpen bergiga-giga pun gitu ya. Shoshoku kasare tari ya yuimi no toki ni so zokyo sareru ya. Ini akan semakin diperkuat ketika terorganisasi dan punya makna gitu ya. Nah, kita lihat yang bawahnya ya. Yang bawahnya ini juga sering keluar ya. Nah, ini jenis-jenis Kyoku juga. Ya, dari ano tangki Kyoku dan Shoki Kyoku itu apa sih contohnya gitu ya. Oke, jenis-jenis ingatannya ya.
Oke, yang pertama itu ada Sado atau Sagyo Kyoku atau Wakingu Memory. Working memory ya, working memory. Apa sih working memory ini? Working memory adalah Mijikai jikang aru koto wo kyoku ni todomete oku no to douji ni ninchi teki sagyo atama no naka de okonau kyoku. Ini ano sagyo kyoku ini adalah salah satu memori jangka pendek ya, gitu. Jadi memori yang menyimpan sesuatu dalam pikiran dalam periode waktu yang singkat sekaligus menjalankan tugas kognitif dalam pikiran. Jadi ini adalah melakukan sesuatu sambil mengingat dalam waktu yang pendek. Contohnya apa? Contohnya teman-teman ketika disuruh ngitung dalam jumlah yang banyak. Misalnya ngitung obat gitu ya. Satu, dua, tiga, empat. Itu kan teman-teman menghitung, eh, teman-teman bekerja bekerja menghitung sambil mengingat ini ada berapa jumlahnya, gitu ya. Atau misalnya apa lagi ya? Anu, eh, misalnya disuruh mama ke warung, gitu ya. Adek, tolong beliin bawang, cabe, sama bayam ya. Itu kan sambil melakukan belanja, sambil ngingat tadi disuruh apa aja ya, gitu. Itu adalah eh, working memory. Jadi mengingat sambil bekerja itu dalam sekaligus gitu ya. Mengingat sesuatu dalam melakukan sambil melakukan sesuatu sekaligus. Itu masuknya ke tangki kyoko atau ninjiteki sagyo gitu ya. Selanjutnya ada choki kyoku ya. Choki kyoku atau jenis-jenis ingatan jangka panjang. Ini yang paling sering muncul dalam ujian. Ya, ada ano Chinjutsu Kyoku. Chinjutsu Kyoku adalah memori deklaratif ya, atau yang bisa diceritakan. Dibagi menjadi dua ya, ada Chinjutsu dan Chinjutsu. Kalau Chinjutsu berarti deklaratif, yang hal-hal yang bisa diceritakan. Kalau yang Hichinjutsu itu tidak bisa diceritakan. Oke, yang Hichinjutsu tidak bisa diceritakan. Biasanya dalam bentuk no kebiasaan atau aktivitas gitu ya, secara otomatis. Gitu. Oke, kita lihat dulu no Shinjutsu Kyoku ya. Yang pertama itu ada Imi Kyoku ya. Imi Kyoku. Imi Kyoku ini adalah Ipang Tekina Chisiki atau pengetahuan umum. Contohnya apa? Contohnya Kengno Namae, nama-nama prefektur gitu ya, nama-nama provinsi di Jepang gitu. Nah, itu kan semua orang tahu ya secara umum. Ada Hokkaido, Tokyo gitu. Itu adalah memori Imi Kyoku atau Jinko gitu ya. Kemudian ada Hizuke gitu ya. Ada Habis itu bayar kemarin langsung ya nama-nama hari itu Ipang Seki. Nah, Chisiki na Donitsu Teki Oke memori tentang hal-hal umum gitu. Kemudian yang selanjutnya ada episodo Kyoku.
Ya, episode Kyoku ini adalah Dekigoto Kyoku. Ada ingatan tentang sebuah peristiwa yang telah terjadi. Contohnya apa? Ryoko ni Itakoto. Kayak dulu waktu kecil aku pernah liburan ke Bali. Nah, ingatan tentang peristiwa yang telah terjadi itu disebut episode. Ya, aru tokutei na kikan to basho de no kojin ni matsu waru dekigoto gitu ya. Hal-hal peristiwa yang terjadi secara pribadi tentang waktu tertentu dan tempat tertentu gitu ya. Misalnya pertama kali aku pergi ke Jepang, itu kan memori ya, masih ingat sampai sekarang tuh. Aku dulu berangkat ke Jepang itu tahun 2020 gitu. Dulu pertama kali liburan ke mana sama keluarga gitu. Itu adalah episode Kyoko. Nah, episode Kyoko wa Karena Eikyo Ukeyasui. Nah, dia yang paling ramah sama proses penuaan. Makanya orang yang lansia, dia masih ingat aja cerita waktu dia SD, waktu dia SMP, waktu dia kerja gitu. Tapi barusan dia makan, lupa. Ya, tapi kalau episode Kyoku, karena dia anu Choki Kyoku, dia masih ingat aja gitu ya. Deki Goto ya. Kemudian ada Hichinjutsu dia yang tidak bisa diceritakan. Biasanya bentuknya kebiasaan ya. Yang pertama itu ada Priminggu Kyoku atau priming ya. Nichijo nai nanikinai nanigenai dosa ya kodo nado no you ni muishiki ni kurikaesareru Kyoku. Ya, jadi uh, ini adalah sebuah memori yang terus-menerus diulang tanpa sadar, gitu ya. Setiap hari gitu, aktivitas itu, dosa itu, kegiatan itu, atau kodo itu, ya. Contohnya apa? Contohnya misalnya aku kalau bangun tidur langsung sikat gigi gitu. Karena itu diulang-ulang terus setiap hari, jadi otomatis keinget gitu. Oh, habis bangun tidur sikat gigi gitu, misalnya. Gitu. Karena muisiki ini kurikai sareru, gitu ya. Nah, selanjutnya ada Tetsuzuki Kyoku. Kalau ini memori prosedural gitu ya. Jitensha no norikata. Cara naikin sepeda. Nado no dosa ni kansuru shintai teki hanno go kyoku. Nah, kalau kayak cara naik sepeda, cara berenang, gitu ya, itu memori itu sudah tersimpan dalam tubuh gitu. Jadi, misalnya, sekarang dulu pernah belajar naik motor nih. Selama di Jepang, nggak pernah naik motor. Kemudian pas pulang ke Indonesia, bukan nggak bisa naik motor, bisa lagi naik motor gitu walaupun udah lama nggak naik motor. Karena apa? Karena sudah tersimpan Kyokunya dalam Shintai. Pokoknya ingat aja kalau Tetsuzuki ini kan ada kanji T ya. T itu tangan. Oh, tangan berarti Kyoku yang apa namanya tersimpan dalam tubuh gitu ya. Contohnya cara naik sepeda gitu, gitu ya. Cara berenang. Tuh. Oke, selanjutnya yang terakhir ada Tembo Teki Kyoku. Ya, ini adalah memori prospektif. Ya, Yujin to au yakusoku no jikan ya basho nado shorai ya mirai ni kangsuru Kyoku ini adalah memori masa depan, gitu ya, belum terjadi.
Ya, contohnya apa? Contohnya mengingat waktu dan tempat janjian kita sama teman gitu ya. Ingatan untuk melakukan sesuatu di masa depan. Oke. Oke, jam 14 kita ketemuan ya di aula. Nah, itu adalah kita mengingat hal yang belum terjadi. Itu namanya tembo kyoku. Ya. Jam no, jam 11 malam Omutsukokang ya. Nah, itu tembo kyoku. Nah, yang terakhir ini tentang Chino. Ya, Chino ini adalah intelijensi atau kecerdasan. Ya, Kare ni tomonate ryudosei Chino wa teika shisuku keishosei Chino wa koujinsa ga arimasu ga kore ni natte mo hatatsu suru to iwarete imasu. Nah, untuk intelijensi ini dia kan dibagi menjadi dua ya. Ada Ryudosei dan Keishosei Chino ya. Nah, seiring dengan penuaan ya Kareni Tomonate yang anu kecerdasan cair atau Ryudosei atau fluid intelligence gitu ya, itu akan menurun. Tapi kalau kecerdasan kristal ya, itu dia ada perbedaan, berbeda-beda setiap orang, cuman eh dikatakan bahwa dia bisa tetap berkembang ya, Hatatsusuru meskipun dia eh, menambah tua gitu ya. Oke, apa sih bedanya kita lihat ya yang bagian bawahnya. Jadi, Cino itu atau kecerdasan itu secara garis besar itu dibagi menjadi dua. Ada Keisho Seichino atau Gengo Seichino dan Ryudosei atau Dosa Seichino. Ya. Keisho Sei itu adalah uh, kristal gitu. Jadi kecerdasan yang sudah mengkristal gitu ya. Makanya dia lebih tahan lama gitu ya. Nah, kalau Ryudosei itu fluid, berarti mengalir, kecerdasan yang mengalir. Makanya dia akan TK ketika menua. Oke, kita bahas dulu yang Keishosei Chino atau kecerdasan kristal ini. Biasanya uh, Keisho Shaichino ini disusun atas Keiken to Chisiki ni Musubi Suku Noryoku. Jadi, biasanya kemampuan yang tersusun atau disusun atas pengalaman dan pengetahuan. Gitu ya. Kyoiku ya shakai keiken no naka de sodaterareru. Gitu ya, dibentuk oleh pendidikan dan pengalaman sosial. Nayo ni tenkai no aru bunsho no yoten ni kansuru kyoku ryoku nado. Gitu ya. Contohnya apa? Contohnya anu eh eh, apa kebiasaan membaca atau berbahasa gitu ya. Pendidikan gitu ya. Bunsho gitu. Nah, kalau Ryu Dosei atau dosa Seicino atau kecerdasan yang mengalir itu terbentuk dari Atarasi Koto Gakushustari. Dari belajar dari hal-hal yang baru. Atau Atarasi Kankyo ni Teki o Suru Noryoku. Kemampuan beradaptasi terhadap lingkungan baru. Gitu ya. Dosa no shikaku teki na seikaku saya supido nado kanren shita noryoku gitu ya. Jadi kemampuan
kecepatan fisiomotor gitu ya. Nah, contohnya apa? Memahami cara kerja alat baru, gitu ya, membaca isyarat nonverbal, gitu ya, merespon perubahan yang mendadak itu ryudose. Nah, makanya kalau di lansia ya, kalau kare penuaan itu kareni tomonate yang ryudosenya ini akan teikasiasuku. Coba aja lansia disuruh belajar AI atau teknologi terbaru. Dia akan sulit. Jangan kan lansia orang tua kita aja, ya, dikasih smartphone yang baru. Itu gimana sih cara pakainya gitu ya? Cuma, ya, pokoknya pusing udah, pokoknya pakai cara konvensional aja gitu ya. Nah, itu kan biasanya lansia kayak gitu kan. Gitu. Tapi dia akan tetap pintar karena dia banyak pengalaman dan pengetahuan gitu. Nah, tapi untuk mempelajari hal-hal yang baru dan sifatnya cepat itu akan nggak bisa gitu, akan kesulitan. Itu kecerdasan buat lansia ya, gitu. Oke, selanjutnya yang bawah. Nah, ini ada pemeriksaan atau tes kecerdasan. Chinono Kensa. Ya, Chinono Kensa. Kita ini jarang keluar juga, nggak ada juga sih sampai ngitung-ngitung. Kita bahas sekilas aja ya. Yang pertama itu ada Bineshiki Chino Kensa atau ano tes Binet gitu ya. Tes kecerdasan Binet. Nah, ini yang sering kita kenal dengan jumlah IQ. Ya, berapa sih IQ kamu? Ya, itu dihitungnya pakai tes Binet ini, gitu ya. Tes IQ, gitu ya. Kemudian yang kedua ini ada We Wekusera Shiki Chino Kensa atau Wechsler. Susah banget bacanya. Ya, aku tulis saja. Wechsler. Wechsler. Intelligence. Ya. Nah, kalau Wechsler Intelligence Scale ini, dia selain bisa meriksa IQ, dia juga bisa eh, apa menilai pemahaman bahasa gitu ya. Apakah dia eh, apa kecerdasan bahasanya seperti apa. Kemudian dia juga bisa mengukur working memory yang tadi ya. Kemudian penalaran persepsi, kemudian kecepatan pemrosesan Kyoku gitu ya. Ini jarang keluar sih. Gitu ya. Biasanya dibagi menjadi tiga gitu ya, tergantung usianya. Ada WPPSI itu buat usia anak prasekolah, kemudian WISC ini untuk anak-anak, dan WAIS itu untuk dewasa. Gitu ya. Oke, selanjutnya kita lanjut yang ke bawah aja ya. Itu jarang keluar. Oke, nah selanjutnya tentang gakusu. Gakusu atau proses belajar ya. Jadi ini ada empat konsep ya. Empat konsep belajar ini sebenarnya bagian dari psikologi dasar ya. Nah, bagaimana sih seseorang itu belajar, gitu ya, proses belajar. Ada empat konsep atau empat kanggai kata, empat teori ya. Yang pertama ada
Ano, sebentar. Yang pertama ada ano, Kotengteki Jokeng Zuke. Ya, ini adalah eh, teori klasik ya, atau pengkondisian klasik. Itu disebut dengan juga respondento joking atau responden gitu ya. Keiken ni yotte keisei sareta shigeki to hano no mutsubisuki. Jadi ini adalah sebuah kanggai kata di mana proses belajar adalah proses antar hubungan antara rangsang dan respon eh, refleksif gitu ya. Ada shigeki, ada hubungan antara shigeki, ada rangsangan dan respon refleksif itu yang terbentuk dari pengalaman gitu ya. Contohnya gimana? Jadi contohnya itu pernah ada penelitian di Paburo Inu. Ingat ya, kalau yang klasik ini, Koteng Teki ini hubungannya sama Paburo Inu atau suara anjing Paburo ya. Jadi eh Inu ni esa o ataeru chokuzen ni metonoremu no oto o teiji suru sosa o kurikaishita kika metoromu no oto dake de daeki bumpitsu saseru. Jadi gini, pernah dilakukan penelitian di seekor anjing Pavlov gitu ya, Paburo. Jadi sebelum anjingnya itu dikasih makan, dibunyikan dulu metoromu. Metoromu itu adalah kayak lonceng gitu ya. Nah, hari pertama sebelum dikasih makan bunyiin dulu lonceng. Hari kedua sebelum kasih makan bunyiin dulu lonceng. Sampai karena itu sudah terbiasa gitu. Oh, sama otak si anjing itu terekam bahwa kalau ada bunyi lonceng itu adalah waktunya makan. Sehingga suatu hari gitu ya, dengan hanya dibunyikan lonceng aja pun gitu si daekinya tuh udah keluar gitu tanda-tanda oh, udah terekam di otak bahwa ini adalah waktunya makan sehingga tubuh pun punya Hano tersendiri dengan si Geki yang sudah atau rangsangan yang sudah eh, lama-lama didengar gitu. Gitu. Lama-lama hanya mendengar bel pun keluar air liur gitu. Nah, makanya biasanya kenapa pada lansia ini sering eh, apa ya di dibikin ritme gitu ya. Kayak jam 9 waktunya ke toilet, jam segini waktunya tidur gitu. Supaya dia jadi belajar gitu ya. Supaya terbiasa gitu ya. Jadi itu apa namanya proses yang klasik gitu ya, pengkondisian. Jadi gimana mengkondisikan otak gitu ya dan respon tubuh gitu. Nah, selanjutnya ada dogu teki joukeng ya atau pengkondisian instrumental atau disebut dengan operanto joukeng. Nah, ini adalah seikatsu tai no jihatsu teki hano ni mutuzuki joken zuke. Jadi, pengkondisian reaksi spontan dalam kehidupan. Jadi, eh,
pembentukan perilaku terhadap reaksi yang dilakukan secara spontan dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah teorinya Skinner, ya, Skinner Hako, gitu ya. Nah, dia, si Skinner ini pernah melakukan apa penelitian. Kalau yang anu Dogu Teki ini penelitiannya terhadap tikus, ya. Mausu ga esa ga derureba osuyou ni jihatsu teki ni kodo suru you ni suru koto o kansatsu suru jiken sochi. Jadi eh, Skinner itu eh, apa ya, melakukan penelitian terhadap tikus gitu ya, bahwa ketika eh, ada ada kotak gitu ya, isinya tikus, tiap mau dikasih makan itu harus pencet tuas dulu, baru kejunya itu atau esanya keluar gitu. Dan si tikus itu merekam bahwa ketika tombolnya dipencet itu akan keluar esanya gitu. Makanya lama kelamaan karena dia tahu bakal dapat makanan, dia secara jihatsuteki, dia secara spontan dengan sendirinya uh, mencet tombol itu sendiri gitu. Nah, ini mencerminkan apa? Bahwa manusia itu belajar karena adanya konsekuensi, gitu ya. Ada imbalan atau hukuman, gitu ya. Jadi kayak temen-temen deh biasanya kalau melakukan sesuatu terus dikasih imbalan pasti akan lebih seneng gitu, akan ngelakuin lagi gitu. Ya itu teorinya Skinner gitu. Bahwa sesuatu menghasilkan perilaku yang menyenangkan, eh, kita akan melakukannya lagi. Sama kayak lansia gitu ya. Misalnya dia lagi rehabili buat nggak pakai kursi roda gitu, dia rehabili pakai hokoki gitu. Kalau misalnya kita puji, ih Aruki ga jouzu desu ne gitu misalnya ya, nah dia bakal seneng tuh, nah besoknya bakal semangat lagi kayak gitu ya. Ya sama kayak kalau lagi belajar gitu ya, kalau dikasih imbalan, kasih hadiah gitu, kita kan lebih seneng gitu. Atau misalnya ya sama ada imbalan atau hukuman juga. Kalau misalnya nggak ngerjain tugas dapet cui, akhirnya kita ngerjain itu gitu. Itu teorinya Skinner ini ya. Eh, selanjutnya ada Kansatsu Gakushu atau Moderingu atau metode pembelajaran observasional gitu ya. Moderu no kodo o kansatsu suru dake de chokusetsu kyoka o keru koto ga nakute mo seiritsu suru gakushu. Ini adalah metode pembelajaran hanya dengan melihat contoh, mengamati perilaku model gitu ya. Tanpa perlu mendapatkan reward pun dia akan langsung terbentuk gitu ya proses belajarnya. Gitu ya, ini teorinya dari Bandura gitu ya, teori pembelajaran sosial. Bahwa gitu ya, eh, proses belajar itu bisa terjadi hanya dengan mengamati tingkah laku model. Gitu. Meskipun tanpa harus dapat imbalan sekaligus ya. Kadang-kadang eh, teknik kita Omutsukokang atau cara bicara kita itu eh, menyesuaikan dengan apa yang dicontohkan di lingkungan gitu, kayak nada bicara ya, kotobazukai, cara kerja kita itu biasanya kita meniru apa yang kita lihat gitu ya. Itu contoh dari Moderingo ya, lihat contoh. Nah, selanjutnya ada Gakushushei Muryokukan ya, atau ketidakberdayaan yang dipelajari ya. Sippai ya iyana keiken o shita koto ga tsuzuita kekka nani o shite mo muimi da to omou you ni nari yaru ki ga okinai.
Mukiryoku no jotai ni achi ochiiru koto. Jadi kalau yang ini adalah teori bahwa akibat kegagalan dan pengalaman buruk yang berulang-ulang, seseorang mulai percaya bahwa semua yang dilakukannya tidak lagi ada artinya dan mereka terjerumus dalam keadaan yang kehilangan motivasi dan putus asa. Nah, itu ya. Ini juga ada teori ya, ketidakberdayaan yang dipelajari gitu. Jadi biasanya seseorang yang mengalami kegagalan atau pengalaman buruk, gagal lagi secara berurang-urang gitu ya. Kadang-kadang seseorang itu jadi berpikir, kayaknya apapun yang aku lakuin, apapun yang aku usahain, nggak ada gunanya. Dan itu bisa menyebabkan kehilangan semangat atau motivasi. Gitu ya. Itu ya, itu gakushu. Oke, langsung berkurang setengah ya. Ada yang mau ditanyakan? Yang nggak khusyuk ini pernah keluar sekali, nggak tahu di tahun berapa ya. Em, ingat aja kalau yang eh Koteng Teki itu yang Paburo Inu, kalau yang Dogu Teki itu yang tikus ya, si Tsukinako gitu. Sensei pada pasien amnesia, apakah memorinya tidak bisa balik lagi? Ya, kalau amnesia itu beda cerita ya. Kalau amnesia itu kan biasanya ada kerusakan di otaknya, gitu ya. Bisa karena trauma, trauma itu dalam artian pernah kecelakaan gitu. Misalnya otak yang di bagian eh, tempat memorinya, gitu ya, di bagian parietalnya kebentur misalnya, jadi hilang ingatan, gitu. Itu kalau amnesia ya tergantung tingkat kerusakannya. Gitu. Ya.